Nah, apa suri tauladan itu? Irja'a rabbahu biqalbin salim. Ya. Ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Ya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, yakni datang kepada Allah dengan hati yang suci. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Fafirru ilallah inni lakum minhum nadhirum mubin. Fafirru, maka bersegeralah atau berlarilah ilallah, kembali kepada Allah. Maka bersegeralah kembali kepada Allah atau berlarilah atau bergegaslah menuju Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 50. Nah, datang atau berlari atau bersegera atau bergegas ya kepada Allah itu bukan dengan kaki tapi dengan hati ya. Jadi yang mulia para wakil talqin yang hadir pada malam hari ini bersama-sama dengan kita, Kiai Haji Mustafa dari Madura, Kiai Haji Anang dari Surabaya, Kiai Hasan Basri dari Makassar, Hasan Bakri dari Makassar, serta Kiai Haji Mahya dari Arab Saudi juga hadir bersama kita sekaligus menjadi pembaku manaqib Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ahim Saputra, para Bunda Khaya, Prof. Priyatno, Mas David, sekeluarga besar, atas manakib yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, para ikhwan wal akhwat di mana saja berada. Semoga dengan keberkahannya manakib ini Allah kabulkan segala hajat kita. Allah Amin. mudahkan segala urusan kita, baik urusan Amin. maupun akhirat, senantiasa Amin. istiqomah bersama silsilah ke-38 pengusaha Amin. awas ke Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini nyambung ya, menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Kiai Haji Ucup Fathudin tadi malam ya, di bulan Jumadisaniah itu huruf jimnya itu ya, balik lagi ke awal ya, huruf jimnya itu bermakna jaa. Jaa, jaa itu datang. Nah, di dalam kitabnya Pengesabah, jaa yang dimaksud oleh Pengesabah di sini, walaupun sebenarnya kata jaa di dalam Al-Quran itu ada 60 kata Pengesabah. Tapi yang dimaksud dalam bahasan sekarang ini, yang huruf jim jaa itu ada 4. Yang pertama, dalam masalah datangnya ajal, ya kematian. Ya, ini sudah dibahas semalam oleh uh, Dr. Ucup Patudin bahwa tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surat Yunus ayat 49. Yang kedua, masih dalam masalah datangnya ajal. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya ajal dari Allah apabila telah datang, maka tidak dapat ditangguhkan. Kalau kamu mengetahui. Quran Surat Nuh ayat 4. Dan yang ketiga kata pengesabah, ja'a di dalam firman-Nya yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah dan ia datang dengan hati yang kembali. Quran Surat Qaf ayat 33. Dan yang terakhir, kata ja'a mengenai datangnya Ibrahim kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, dan sesungguhnya Ibrahim termasuk golongannya Nabi Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Quran Surat As-Saffat ayat 83-84. Nah baik, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah.
terkait dengan ajal sudah dibahas, sudah disampaikan, sudah diingatkan kepada kita semua tadi malam. Untuk malam hari ini melanjutkan yaitu pembahasannya Ja'a pengesabah menekankan kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Allah dengan hati yang suci. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz jaa'a rabbahu biqalbin salim." Ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Mengapa kita harus mengikuti Nabi Ibrahim? Karena pada diri Nabi Ibrahim ada suri tauladan yang baik yang patut kita ikuti. Ya. Jadi pengesabah ingin menyampaikan dalam kitabnya ini bahwa kita harus mengikuti Nabi Ibrahim ya, yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Nah itu suri tauladan yang baik. Contoh yang baik buat kita. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala ditegaskan oleh Allah, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Nah, apa suri tauladan itu? Irja'a rabbahu biqalbin salim. Ya. Ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Ya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, yakni datang kepada Allah dengan hati yang suci. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Fafirru ilallah inni lakum minhum nadhirum mubin." Fafirru, maka bersegeralah atau berlarilah ilallah kembali kepada Allah. Maka bersegeralah kembali kepada Allah atau berlarilah atau bergegaslah menuju Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Quran surat Az-Zariyat ayat 50. Nah, datang atau berlari atau bersegera atau bergegas ya kepada Allah itu bukan dengan kaki tapi dengan hati ya. Jadi kalau dengan kaki kita tidak akan sampai ya dengan kaki meskipun sampai ke ujung dunia itu kalau dengan kaki. Datang kepada Allah itu fafirru ilallah itu dengan hati kata pengesabah. Maka tidak ada jalan lain lagi bagi kita untuk dapat sampai kepadanya, nya itu adalah yang maha suci ya, kecuali dengan hati kita. Tapi bukan dengan hati yang kotor, melainkan dengan hati yang suci, hati yang bersih. Tasulu qulubuna ilaihi ta'ala illa bi mudawamati zikrihi. Nah, di dalam kitab pengesabah menyampaikan dan hari kita tidak akan sampai tasulu qulubuna dan hati kita tidak akan sampai kepadanya kecuali dengan terus menerus berzikir kepadanya. Jadi untuk sampai atau fafiru ilallah berlari bergegas atau bersegera untuk menuju Allah itu dengan hati yang bagaimana? Hati yang berzikir kepada Allah. Nah, dengan zikir itu juga maka hati menjadi bersih ya. Zikrullah sifaul qulub. Zikir itu pembersih hati gitu. Jadi kalau hati kita masih kotor, hati kita masih banyak lintasan-lintasan, hati kita masih banyak prasangka buruk, hati kita masih cenderung kepada selain daripada Allah, maka banyak-banyaklah berzikir ya, termasuk saya gitu. Harus banyak-banyak berzikir la ilaha illallah ya. Karena dengan zikir itulah hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi suci, maka secepat kilat mendatangi Allah. Fafirru ilallah.
lintasan hati ya. Perjalanan hati itu perjalanan yang paling cepat gitu. Ketika ingat sampai, ketika ingat sampai. Nah, ketika ingat sampai itu beserta apa yang dibawanya. Bawa apa aja sampai kepada Allah gitu. Nah, dengan zikir, karena kalau dengan zikir kepada Allah itu yang kotor-kotor menyingkir. Nah, ketika ingat kepada Allah, maka sampai kepada Allah. Ya. Usul ilallah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairu dinukum adwamuha wa inqala. Sebaik-baiknya agama kalian ialah yang paling kontinu dalam beragama meskipun sedikit. Jadi yang istiqomah gitu. Yang zikirnya istiqomah. Zikirnya meskipun sedikit gitu ya. Jadi ke ikhwan wal akhwat juga jangan berkecil hati kalau zikirnya baru sedikit, belum sampai hitungan ribuan ya. Tapi istiqomahnya itu ya, konsisten gitu, konsisten gitu ya. Kalau 200 terus gitu ya. Ya. Tapi untuk bisa meningkat ya ditambah lagi gitu ya. Tapi jangan borongan gitu ya. Ya. Diborong seminggu sekali 10.000 gitu. Misal gitu. Selebihnya nggak jikir, bukan itu yang diajarkan oleh guru kita ya. Tapi istiqomah meskipun itu sedikit ya. Ini dalam kitab pengesabah mengutip sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkata Tuan Syekh Bahauddin An-Naksabandi, Azzarrohu min a'malil kulubi ta'dilu amthalal jibali min a'mali jawari. Amal perbuatan hati sebesar sebutir atom, ya, kecil sekali ya, nilainya sebanding dengan amal perbuatan badan sebesar gunung. Dalam kitab Tanwirul Qulub. Jadi amal hati ya, amal hati itu meskipun kecil tapi nilainya sebesar lebih baik daripada amal badan sebesar gunung. Makanya tergantung innama amalu biniat gitu. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Meskipun sedekah kepada orang sebesar gunung, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, ya lebih baik dia sedekah kecil, ya hanya berapa rupiah, tapi illallah. Apa ilallah? Contohnya ilallah. Hatinya ketika dia melakukan itu bersama dengan Allah. Hatinya zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan 89. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Perhatikan kata pengesabah di dalam kitabnya Tanbih titik dua. Tanbih titik dua. Perhatikan kata pengesabah. Kata ata ya, yang di dalam kalimat ilaman ata Allah, ilaman atallaha kalau di wasol ya, ilaman ata Allah ya. Kata ata, kata pengesabah pada kalimat atallaha itu bentuknya fiil madi ya. Fiil madi yakni kalimat yang menunjukkan pada pekerjaan yang sudah selesai, sudah dilakukan. Nah, ya. Di dalam ini coba kita cermati lagi. Perhatikan kata pengesabah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Kapan hari itu? Hari kiamat. Kapan hari kiamat? Kelak nanti. Wallahu alam. Ilaman atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ata itu fi'il madi, arti perbuatan yang sudah dilakukan. Kiamatnya belum. Nah, ini ya. Jadi kalau kita pengesabah perhatikan begitu, perhatikan itu bentuk fi'il madi, yakni kalimat yang menunjukkan pada kerjaan yang sudah selesai. Hadirin, ya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sedikit ya, sedikit saja. Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan 3 jenis kata. Bahasa Arab itu hanya 3 aja jenis katanya ya. Kalau enggak isim, ya fi'il, kalau enggak fi'il ya huruf, 3 aja. Isim, fi'il, huruf. Nah, fi'il itu terbagi 3, fi'il madi,
telah lampau, fiil amr perintah ya, dan fiil mudhari Kita kerjaan biasa-biasa aja memang. sekarang dan akan datang. Biasa aja. Kata Tugasnya ata, kata susah. ata, kata ata itu fiil madi yang telah terjadi. Kata pengesabah, tanbih, perhatikan. Kata ini harus kita perhatikan ya. Tanbih itu perhatikan. Ini maksudnya apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maksudnya ketika hari kiamat kelak akan datang, ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza bariqal basor, maka apabila mata terbelalak ketakutan, wa khosafal qamar, dan bulan pun telah hilang cahayanya, wa jumi'asyamsu wal qamar, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Kalla la wazar, tidak ada tempat berlindung, illa rabbika yauma idzin illa rabbika yauma idzinil mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali. Ya, hanya kepadamu Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Quran surat Al-Qiyamah ayat 7 sampai 12. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, datang menghadap ini sudah mereka lakukan sebelum hari kiamat datang. Hatta karena itu fi'il madi sudah terjadi, maka datang atau menghadap, bersegera atau berlari ya, sudah mereka lakukan sebelum hari kiamat datang. Inilah yang dinamakan datang menghadap Syekh Mursyid untuk ditalkin agar hatinya bersih sebelum datangnya hari kiamat. Nah, sehingga ketika hari kiamat terjadi, orang-orang lain kebingungan, ainal mafar, kemana tempat lari, kita tidak bingung lagi karena sudah ada tempat yang kita tuju, yaitu ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Maka kata pengesabah beberapa bulan yang lalu, ya tahun lalu sering mengatakan, ketika hari kiamat orang bingung kemana tempat lari, ya jawab kata pengesabah, ila, ya apa? Jawab, illa rabbika yauma idzinil mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Apa? Jawab kata pengesabah dalam hati, Allahu Allah. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya dengan berkah karomah guru agung kita Ratu Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu syirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya, kita beruntung dan setiapnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.